Hey, welcome back on YouTube channel RD Gravity. Yes, Sugeng Rawu Sedoyo. Hola Gravitians, kita masih ngelanjutin di part jawaban kok bisa. Kalau di sesi sebelumnya banyak pertanyaan-pertanyaan dan sudah diberikan jawaban, and now ada yang bertanya, bahkan banyak nih, gimana caranya temen netra bisa bepergian sendiri dengan pesawat terbang? Wow, good question. Dan sangat menyenangkan tentunya pembahasannya. So, check it out. Nah, buat blind friends atau teman-teman awas yang bertanya, gimana sih teman tunanetra kok berani dan bisa untuk bepergian sendiri dengan moda transportasi yang satu ini? Nih, yang pertama, teman-teman netra harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dong. Dari tiket pesawat terbang dan juga ID teman-teman semuanya. Boleh KTP, paspor, ataupun yang lainnya yang masih berlaku. Diusahakan agar tiket kamu untuk di-print terlebih dahulu. Jikapun tidak, biarkan saja tetap di ponsel kamu, nanti tinggal ditunjukkan kepada petugas di counter check-in. Kemudian teman-teman netra bisa pergi ke airport, diantar keluarga, teman, ataupun driver handalannya. Setelah sampai di sana, minta untuk diantarkan ke counter check-in. After that, teman-teman bisa ditinggalkan dengan aman dan nyaman di situ. Jangan khawatir atau bahkan takut sendirian. Ketika processing check-in tiket teman-teman sedang berlangsung, bilang saja untuk request escort. Apalagi para petugas itu tidak aware kalau teman-teman ini disabilitas dan ada fasilitas escort ataupun asisten pribadi. Selain itu, tak hanya request escort, teman-teman netra jangan lupa untuk request posisi kursi. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa buat kamu yang bepergian sendirian? Kalau kamu biar ngerasa nyaman, tidak terganggu dengan penumpang lain karena mereka mau keluar, lebih baik pilih tempat duduk yang dekat jendela. Tapi buat kamu yang suka dengan dingin-dingin, biar tersorot AC langsung, pilih saja, request saja duduk di seat bagian tengah. Tapi nih, buat kamu yang mungkin suka beser, sering harus ke lavatory ataupun kamar kecil, itu request saja untuk duduk di kursi aisle atau yang dekat lorong ini, ya kan? Nah, setelah check-in tiket, kamu dapat boarding pass dan segala macam. Ketika kamu sudah bertemu dengan escort yang akan membantu kamu, escort ini akan memoto kamu terlebih dahulu. Minta izin, Bapak Ibu, izin saya foto untuk kami kirimkan ke petugas bandara tujuan Bapak Ibu nantinya. Relakan saja, izinkan. Nah, setelah itu, ketika kita sudah melalui proses untuk check-in body, tas, dan lain sebagainya, setelah lolos screening, teman-teman bakal masuk ke ruang tunggu ataupun waiting room. Nah, tipsnya nih, dikhawatirkan ketika escort kamu nanti tuh nggak bisa standby di samping kamu, deket kamu, mintalah boarding pass dan ID teman-teman. Karena takutnya nanti si petugas itu lupa, saking sibuknya harus handle atau membantu disabilitas yang lain ataupun mengerjakan pekerjaannya, itu bisa lupa. Sampai pesawat udah mau terbang, akhirnya nama kamu bakal dipanggil sama kru pesawat.
panggilan kepada bla 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 gitu kan. Malu nggak sih dipanggil? Seakan-akan kamu belum sampai di bandara itu. Nah, itu tipsnya. Minta boarding pass dan ID kamu. Jaga-jaga ketika kamu sudah waktunya untuk naik ke pesawat, tapi nggak ada petugas atau escort yang dekat dengan kamu. Kamu ikuti saja suara orang-orang itu yang akan naik ke pesawat dan juga krunya yang menunjukkan pesawatnya dan lain sebagainya. Kamu jalan ke situ, walaupun sendirian, tidak ada masalah. Jangan lupa untuk menggunakan tongkat agar identitas kamu ketahuan kalau kamu ini seorang blind atau tunanetra. Begitu naik di pesawat, kamu bakal disamperin sama pramugari atau pramugaranya dengan menyentuh tangan kamu, memperkenalkan diri, dan memberikan informasi yang kamu butuhkan. Dari ketika kamu butuh bantuan dari kru pesawat, pramugari atau pramugara, dia akan menunjukkan tombol di atas kamu. Bapak, Ibu, silahkan tekan tombol ini jika membutuhkan bantuan. Tak hanya itu saja, mereka juga akan menanyakan apakah kamu bisa membaca huruf Braille. Ketika kamu menjawab bisa, maka mereka akan memberikan kartu petunjuk keselamatan dalam bentuk huruf Braille. Kemudian informasi yang lainnya, biasanya dia juga akan menginformasikan posisi jendela darurat, pintu darurat dari jarak duduk kamu sekarang ini. Tidak hanya itu, posisi lavatory atau kamar kecil juga akan ditunjukkan dengan dihitungkan beberapa kursi dari tempat duduk kamu. Next, informasi lainnya yang diberikan sama pramugari atau pramugara itu yaitu diharapkan agar kamu tetap stay setelah landing nanti, tidak usah berdesak-desakan untuk keluar, karena ada kru yang bakal menghandle dan membantu kamu untuk jalan keluar. Selanjutnya, ketika kamu sudah tiba di bandara tujuan, kamu pun juga akan mendapat servis yang sama dari escort di bandara kamu landing atau mendarat. Kamu bakal dibantu ambil ke bagasi, kemudian jalan keluar. Akan ditanyakan apakah kamu akan memesan transportasi online, dijemput, ataupun yang lainnya. Nah, bocoran nih guys, untuk maskapai Bonafit yang layanannya excellent, tentu tiketnya mahal ya. Ini bakal nge-serve kamu ketika kamu dari counter check-in menuju ke waiting room. Di luar kamu screening, itu bakal dipersilahkan duduk di wheelchair. Mungkin malu ataupun kikuk, risih dan sebagainya karena kamu tunanetra masih bisa berjalan kaki, tapi itu karena SOP, standar layanan mereka. Mau nggak mau, kamu harus mengikuti duduk di wheelchair dan didorong. Tidak hanya ketika mau naik pesawat saja, pas kamu pun landing, mau jalan keluar, kamu juga bakal dapat servis yang sama untuk duduk di wheelchair lagi guys. Wah, ini sultan ataupun kamu malah malu dengan layanan ini? Silahkan nanti berkomentar di kolom chat, ataupun yang belum pernah merasakan bisa mencoba. Mau di-spill untuk nama maskapainya apa yang memberikan pelayanan sesultan ini? Nanti bisa DM saja ya. Nah guys, itu beberapa tips dan trik buat teman-teman netra yang ingin bepergian sendiri
menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Beberapa pengalaman seru ataupun unik dari salah satu maskapai penerbangan, tidak perlu disebutkan namanya di sini, mereka selalu memberikan pantun-pantun lucu, pantun-pantun yang menghibur ketika kita akan berlanding ataupun pas landingnya. Wah, ini seru banget nih. Pasti buat anak pesawat terbang, nyebutnya apa? Apes kah? Bukan ya. Itu pasti tahu. Kira-kira airlines apa yang bisa memberikan service seperti ini. So, buat teman netra semuanya, masih takut atau nggak pede bepergian sendiri dengan pesawat terbang? Semoga setelah mendengar pengalaman, tips dan trik naik pesawat terbang, menjadi orang yang berani untuk bepergian sendiri dengan moda transportasi airplane dong. Sangat menyenangkan loh. Ya nggak? Boleh dicoba. Segera ya. Nanti bisa kasih report ataupun feedback dari video ini tentunya. Oke, biar seperti ketika kita lagi naik pesawat terbang, diberikan pantun-pantun untuk closing kita, lebih seru kalau kita berikan pantun. Boleh kan? Seluruh penumpang kami yang terhormat, dapat hadiah bikin gembira, beli bolu warnanya hijau. Kita berpisah untuk sementara. Thank you and see you in the next video. Selamat berpisah. Preview. Preview.